Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis SWOT terhadap peningkatan pemahaman pembelajaran mahasiswa secara daring. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kami, dimulai dari saya sendiri, ada Nisa Latifan, kemudian ada Chairul Nur Ardiansyah, ada Sandi Jeremy, Fatur Rizky Maulana, dan Abdurrahman Hidayatullah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, dimulai dari Sandi Jeremy. Oke, sebelum kita melakukan pembahasan mengenai analisis SWOT terhadap peningkatan pemahaman pembelajaran mahasiswa secara daring, kita bahas dulu pendahuluannya. Nah, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dari proses pembangunan sebuah negara, karena merupakan suatu investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Bahkan ketika sedang terjadi suatu wabah seperti saat ini, yaitu pandemi COVID-19, pendidikan harus tetap berjalan dengan menggunakan metode belajar berbasis internet, atau yang kita kenal sebagai daring. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran secara daring dengan menggunakan metode analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Yaitu Strengths, Weakness, Opportunity, dan Threats. Nah, analisis SWOT ini kita teliti pada peningkatan pembelajaran mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, sehingga populasi penelitian ini hanya pada lingkungan mahasiswa aktif teknik industri Unpas yang berada di angkatan 2018 dan melakukan pembelajaran secara daring. Nah, dari pendahuluan ini kita mendapatkan kata kunci 3 buah, yaitu COVID-19, pembelajaran daring, dan analisis SWOT. Nah, dari pendahuluan tersebut kita merumuskan masalahnya menjadi 2 buah, yaitu pertama, bagaimana kondisi pembelajaran daring berdasarkan analisis SWOT. Lalu yang kedua, bagaimana alternatif strategi peningkatan pemahaman pembelajaran mahasiswa secara daring. Nah, untuk mendukung rumusan masalah tadi, kita menyiapkan landasan teorinya. Yang pertama, daring. Apa itu daring? Daring itu merupakan singkatan dalam jaringan. Nah, daring ini digunakan untuk mengganti kata online. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Itu suatu identifikasi faktor strategis secara sistematis untuk merumuskan strategi. Nah, definisi ini dikemukakan oleh Rangkuti pada tahun 2001. Lalu selanjutnya, strategi itu merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Nah, definisi ini dikemukakan oleh Porter pada tahun 1985. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh saudara AB. Setelah kita ketahui pendahuluan dan rumusan masalah dan landasan teori, maka kita lanjutkan ke langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian ini dimulai dari studi lapangan, yaitu studi dengan melakukan penelitian. Karena sedang pandemi seperti ini ya, harusnya kita terjun langsung ke lapangan, tetapi pada kondisi seperti ini, maka kita melakukannya secara daring dengan menggunakan Google Form untuk mengetahui kondisi pembelajaran daring pada mahasiswa teknik industri Universitas Pasundan. Selanjutnya, selain dari studi lapangan, juga ada tambahan dari studi literatur untuk melakukan studi menggunakan materi-materi dan dari metode seperti analisis SWOT dan perhitungan matrik IPAS dan EPAS. Selanjutnya yaitu kita mengidentifikasikan masalah yang terdiri dari pertama, bagaimana kondisi pembelajaran daring berdasarkan analisis SWOT, dan yang kedua, bagaimana alternatif strategi peningkatan pemahaman pembelajaran mahasiswa secara daring. Selanjutnya, setelah kita identifikasi masalahnya, maka kita tentukan tujuan penelitiannya. Itu ada 2 juga karena rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama itu untuk mengetahui kondisi pembelajaran daring berdasarkan analisis SWOT. Dan yang kedua, untuk mengetahui alternatif strategi peningkatan pemahaman pembelajaran mahasiswa secara daring. Setelah semuanya dilakukan, yaitu tujuan penelitian dan rumusan masalahnya telah ditentukan, maka kita melakukan pengumpulan data dengan pernyataan kuesioner faktor internal dan eksternal. Setelah pengumpulan data, maka data tersebut kita olah dengan melakukan perhitungan metode analisis SWOT dengan menggunakan perhitungan faktor internal dan eksternal. Yang kedua, perhitungan matrik IPAS dan matrik EPAS. Yang ketiga, diagram Cartesius analisis SWOT. Dan yang keempat, yaitu matrik SWOT. Selanjutnya dilanjutkan pada tahapan analisis dan pembahasan.
Melakukan analisis dari hasil pengolahan data yang berdasarkan pada hasil pengolahan data. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Mengambil kesimpulan untuk dapat memberi gambaran tentang pemahaman pembelajaran mahasiswa secara daring. Selanjutnya, pada pengumpulan data dan pengolahan data ini, yang dilakukan ialah mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner yang ditanyakan pada responden. Kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah data responden valid atau tidak valid. Pada pengumpulan data sendiri yaitu teknik pengumpulan data diperoleh dari data kuesioner untuk membuat langkah awal analisis SWOT serta mengambil keputusan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan data kuesioner sebanyak 50 sampel mahasiswa Universitas Pasundan jurusan Teknik Industri yang membentuk dari masing-masing variabel SWOT. Seperti pada tabel di layar yang bisa dilihat. Ini termasuk faktor internal terbagi pada strength dan weakness, dan yang selanjutnya itu faktor eksternal, ada peluang atau opportunity dan threat atau ancaman. Kedua kuesioner faktor internal dan eksternal ini dikelompokkan pada 4 skala, yaitu ada skala 4 yang sangat berpengaruh, sangat setuju, mohon maaf, dan skala 3 setuju, skala 2 jika faktor tersebut berpengaruh tidak setuju, dan skala 1 jika faktor tersebut berpengaruh namun sangat tidak setuju. Mungkin sekian dan bisa dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Uji validitas. Telah disinggung tadi sebelumnya karena adanya pandemi kita tidak bisa langsung terjun ke lapangan, maka dilakukan penelitian berbasis kuesioner. Dalam setiap penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode angket atau kuesioner, maka perlu dilakukan uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Setiap uji dalam statistik tentu mempunyai dasar dalam pengambilan keputusan sebagai bahan acuan atau pedoman untuk membuat kesimpulan. Begitu pula uji validitas. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji ini dengan cara membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Inilah hasil dari perhitungan R hitung dan R tabel yang telah diambil melalui software SPSS. Dengan catatan bila mana R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka item soal kuesioner tersebut dinyatakan valid. Kemudian bila mana nilai R hitung kurang dari nilai R tabel, maka item soal kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Seperti contohnya pada item soal ke-4, S4, di mana nilai R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Artinya, item soal tersebut dinyatakan tidak valid. Next slide boleh. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan item soal dalam kuesioner tersebut yang tidak valid? Nah, ada jawabannya. Kalau angket tersebut tidak valid, tentunya tidak masalah. Namun jika tidak, ada beberapa solusinya. Pertama, mengulang dan mengganti dengan soal yang lain. Terus yang kedua, mengulang kuesioner dan dibagikan kepada responden lagi tanpa harus diganti soalnya. Ataupun dengan cara yang ketiga, tidak mengubah soal dan tidak membagikan kuesioner ulang. Namun, item soal yang tidak valid tadi di drop out atau dihilangkan, atau tidak ikut dihitung dalam pengujian berikutnya atau uji reliabilitas. Dengan catatan item yang valid masih dapat menggambarkan dan mengukur variabel yang diteliti. Nah, tadi S4 yang tidak valid dihilangkan untuk dalam uji reliabilitas ini. Uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah hasil pengukuran dapat dipercaya. Seperti pernyataan 1, dengan melakukan pembelajaran secara apakah mahasiswa lebih aktif mencari materi? Pernyataan tersebut bahwa 2 responden menyatakan sangat setuju, 58% responden menyatakan sangat setuju, 34 responden menyatakan tidak setuju, dan 6 responden menyatakan tidak setuju. Begitu seterusnya, terlampir. Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya itu adalah pengolahan data. Pengolahan data di sini yang pertama dilakukan adalah dengan menghitung bobotnya. Perhitungan bobot ini diambil dari hasil pengolahan data kuesioner dibagi dengan total faktor eksternal. Contohnya untuk yang item atau untuk yang poin yang pertama S1 dengan melakukan pembelajaran secara daring, apakah mahasiswa lebih aktif mencari materi? Itu ada 3 responden yang menjawab sangat tidak setuju, artinya diberi poin 1. Kemudian 17 responden menjawab tidak setuju,
maka diberi poin 2, dan 29 responden menjawab setuju, maka diberi poin 3, dan 1 responden yang menjawab sangat setuju, maka diberi 4. Kemudian dari total responden dikalikan dengan hasil skalanya, maka didapatkan hasil data pengolahan kuesioner itu sebanyak 128. Nah, untuk menghitung bobot ini nanti 128 itu dibagi dengan total faktor internal, yaitu sebanyak 1.327. Nah, total faktor internal itu didapatkan dari total kekuatan, yaitu 430 dibagi dengan, total kekuatan 430 ditambah dengan total kelemahan sebanyak 897. Kemudian dari bobot ini tidak melebihi 1. Next. Kemudian pengolahan data yang kedua itu dengan menghitung bobot dari faktor eksternal. Caranya seperti yang tadi, dengan membagi hasil pengolahan data kuesioner dibagi dengan total faktor eksternal. Contohnya untuk yang poin O1 ya, itu 0 responden menjawab 1 atau sangat tidak setuju, kemudian 11 responden menjawab tidak setuju, 25 responden menjawab setuju, dan 14 responden menjawab sangat setuju. Maka semuanya itu ditotalkan, maka didapatkan data hasil kuesionernya itu sebanyak 152 ya. Nah, nanti untuk menghitung bobot ini 152 itu dibagi dengan total faktor eksternal yaitu sebanyak 991. 991 ini didapatkan dari total peluang 453 ditambahkan dengan total ancaman 538. Nah, untuk bobot sendiri itu tidak lebih dari 1. Next. Setelah menghitung bobot, kemudian langkah selanjutnya itu adalah perhitungan matriks IFAS atau Internal Strategy Factor Analysis Summary, yaitu dengan kita menghitung nilai rating dan skornya. Nilai bobot itu didapatkan dari tadi ya 128 dibagi dengan 1327, maka didapatkan 0,096. Nah, kemudian nanti untuk setiap bobot ini tidak lebih dari 1. Kemudian menghitung rating di sini didapatkan dari hasil pengolahan data kuesioner itu, yang contohnya pada poin S1 itu kan 128. Nah, itu dibagi dengan total responden kita. Kebetulan di batasan masalah yang tadi sudah disinggung, batasan masalah kita ini hanya mahasiswa aktif Universitas Pasundan Teknik Industri ya, angkatan 2018 sebanyak 50 responden. Maka untuk menghitung rating di sini yaitu dengan membagi 128 itu dibagi dengan 50 responden, maka didapatkan total ratingnya itu 2,56. Nah, untuk menghitung skor di sini adalah dengan mengkalikan nilai bobot yang sudah dihitung tadi dikalikan dengan nilai rating. Jadi untuk poin S1 itu bobotnya 0,096 dikalikan dengan ratingnya 2,56, maka hasil skornya itu 0,25. Nah, kemudian nanti dari skor itu dijumlahkan ya, atau ditotalkan setiap faktornya gitu. Contohnya kekuatan, maka untuk setiap item di faktor kekuatan itu dijumlahkan. Nah, untuk total kekuatan itu total skornya itu 0,93. Untuk total kelemahan total skornya itu 2,43. Dan untuk total faktor eksternal, total skor untuk faktor eksternal itu sebanyak 0,93 ditambah 2,43, maka didapatkan 3,36. Selanjutnya kita menghitung matriks EVAS atau External Factor Analysis Strategy. Nah, itu sama dengan matriks IFAS ya, yaitu dengan menghitung bobot, rating, dan skor. Di mana bobot ini tidak lebih dari 1, dan skor ini menunjukkan bahwa jika 0 maka dia berarti sangat tidak penting, dan jika 4 maka hasilnya sangat penting. Nah, di sini untuk menghitung ratingnya, menghitung bobot itu kan 153 ya, tadi dari hasil pengolahan data kuesioner itu sebanyak 153 itu dibagi dengan total faktor eksternal sebanyak 991, maka didapatkan bobotnya 0,154. Kemudian menghitung rating itu dengan membagi hasil pengolahan data kuesioner dibagi dengan total responden. Contohnya untuk O1 atau untuk poin O1 itu hasil pengolahan data kuesioner itu kan sebanyak 153 dibagi dengan 50 responden, maka dapatkan ratingnya 3,06. Nah, kemudian untuk skornya itu didapatkan dari bobot dikalikan dengan rating, yaitu 0,154 dikalikan dengan 3,06, maka skornya itu didapatkan 0,47. Nah, skor yang setiap item di peluang itu maka ditotalkan, maka didapatkan total skor peluang sebanyak 1,34.
hal yang sama pada ancaman itu dijumlahkan total skornya. Jadi dapatkan total skor ancaman sebanyak 1,95. Kemudian dijumlahkan dari total atau dari faktor eksternal itu, yaitu meliputi total skor peluang dan total skor ancaman. Maka didapatkan total faktor eksternal untuk skor itu 3,33. Kemudian bisa dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Kemudian dari hasil perhitungan skor matriks EVAS dan IVAS itu didapatkan total skor dari tiap faktornya. Total skor kekuatan itu ada 0,93, total skor kelemahan ada 2,43, total skor peluang ada 1,39, dan total skor ancaman itu ada 1,95. Nah, dari total skor dari setiap faktor-faktor itu dibuatkan diagram kartesiusnya untuk melihat perbandingan antara analisis internal dan analisis eksternalnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Total skor kekuatan dikurangi total skor kelemahan dibagi 2 dibanding dengan total skor peluang dikurangi dengan total skor ancaman dibagi 2. Total skor kekuatannya kan tadi tuh ada 0,93, kemudian total skor kelemahannya itu ada 2,43, kemudian bagi 2 itu didapatkan hasil min 0,75. Kemudian dibanding dengan total skor peluangnya itu ada 1,39 dikurangi total skor ancamannya itu ada 1,95 dibagi 2 itu didapatkan hasil min 0,28. Kemudian dibikin diagram kartesiusnya, didapatkanlah seperti gambar berikut. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya itu dibuatkanlah matriks dari SWOT itu sendiri. Matriks SWOT itu sendiri itu adalah suatu alat yang digunakan untuk merumuskan alternatif strategi yang akan dilaksanakan dengan mengkombinasikan dari si faktor-faktornya. Contohnya, di sini tuh ada kombinasi dari strategi dan opportunities atau disebut dengan strategi SO. Strategi SO itu adalah strategi yang dimana kita tuh menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluangnya. Contohnya, kita tuh kan ada strateginya di analisis ini tuh kayak mahasiswa lebih aktif mencari materi. Kemudian ada opportunity-nya itu dapat meningkatkan wawasan berpikir untuk mendalami materi yang diberikan. Nah, strateginya itu jadi kita tuh harus bisa mengefektivitaskan lagi gitu si pembelajaran dari ini tuh agar bisa meningkatkan wawasan berpikir untuk mendalami materi yang diberikan kayak gitu. Contoh lainnya itu ada kayak kombinasi WO, kombinasi strategi WO. Kombinasi strategi WO itu adalah kombinasi strategi yang meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluangnya. Contohnya di analisis ini tuh kan ada weakness-nya itu ini mahasiswa memerlukan biaya yang lebih untuk si pembelajaran dari ini. Sedangkan peluangnya atau opportunity-nya itu mahasiswa dapat mengatur waktu perkuliahan itu lebih fleksibel, yaitu bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Nah, sehingga kita tuh harus bisa meminimalkan kelemahan itu tuh, yang kelemahan untuk bisa untuk mengeluarkan biaya yang mahal untuk kuliah itu ya dengan cara kita tuh karena kita si kuliahnya tuh lebih fleksibel, jadi kita tuh bisa ngerjainnya tuh kapan saja dan di mana saja, karena sekarang tuh kan sudah banyak fasilitas wifi gitu, jadi kita tuh bisa memanfaatkan si peluang itu seperti itu. Begitupun dengan kombinasi trait dengan strength ataupun weakness dengan trait. Nah, kemudian dari si kombinasi itu tuh kita dihitung dari setiap faktornya kan tadi udah didapatkan total skornya. Nah, kemudian ditambahkan dari misalnya kombinasi dari strength dan opportunities, itu berarti next slide selanjutnya. Itu berarti dari contoh perhitungan dari strength dan opportunities itu berarti 0,93 ditambah 1,39 didapatkan skor 2,32. Terus kemudian untuk kombinasi WO 2,43 ditambah 1,39 didapatkan 3,82. Untuk kombinasi ST 0,93 ditambah 1,95 sama dengan 2,88. Dan untuk perhitungan kombinasi WT 2,43 ditambah 1,95 didapatkanlah 4,38. Nah, berdasarkan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, teori, dan hasil pengolahan data dari 50 orang mahasiswa teknik industri Unpas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dalam pembelajaran online, di mana mahasiswa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini mengandung makna, ilmu yang didapat tidak hanya melalui dosen saja. Hal tersebut membuktikan bahwa pepatah ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar. Kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar menjadi nyata. Lalu yang kedua, terdapat pengaruh positif dalam pembelajaran online, di mana jam mahasiswa menjadi lebih fleksibel, bisa kapan saja dan di mana saja. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Sekian, dan terima kasih.